Tentunya di usia yang kalian sekarang, mau itu 19, 20, 21 atau enggak 22, pastinya mau ingin cepat mendapatkan kekayaan, atau bisa dibilang mungkin di sini ada yang punya targetnya 10 juta pertama atau enggak 100 juta pertama. Dan di sini gue mau ngasih tahu ada 3 cara yang bisa teman-teman lakuin buat dapetin 100 juta pertama ya cuy. Di usia lu mungkin sekarang masih 20-an atau enggak under 25 ya cuy. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian ada beberapa langkah-langkah atau beberapa tips berdasarkan pengalaman gua dan juga beberapa alasan yang gua dapetin dari internet dan juga analisa gua sendiri pribadi menurut keyakinan gua ya guys ya, intinya begitu. Yang pertama tentunya lu harus bisa naikin income, bukan cuma sekedar nabung aja. Karena zaman sekarang banyak ketika dia dapat gaji atau enggak dia kerja di kantoran atau enggak baru satu pendapatan doang, dia udah seneng, dia udah bangga, dia udah merasa kalau misalnya dia udah dapat kerjaan. Dan tentunya hal ini tuh wajar buat teman-teman yang baru masuk ke dunia pekerjaan. Dan nantinya lu bakal ngerasain kok dimana ketika gaji lu nggak bisa buat memenuhi apa yang lu inginkan, dan gaji lu nggak bisa memenuhi kebutuhan lu sehari-hari. Dan lu akan sadar kalau misalnya lu butuh income yang kedua atau passive income. Dan makanya kenapa sebelum lu ada di fase itu, lebih baik lu harus bisa menaikin income di awal-awal. Dengan cara apa? Mungkin di sini teman-teman 9 to 5 atau nggak dari pagi sampai sore kerja di kantoran. Nah, selebihnya apa? Teman-teman bisa ngasah skill kalian, mau jadi AI automation, social media spesialis, atau nggak mungkin teman-teman menyediakan jasa, mau itu jasa desain, jasa gambar, jasa apapun itu yang sekiranya bisa menghasilkan cuan. Dan teman-teman kalau misalnya bingung mau memasarin di mana, ya di TikTok cuy. Di mana lagi coba yang lebih gampang buat marketing? Karena zaman sekarang tuh orang tuh tinggal scroll. Yang lu lakuin tinggal apa? Pertama, lu bikin akunnya. Kedua, lu tinggal posting aja. Ketiga, lu inovasi. Keempat, lu evaluasi. Kelima, hooknya paling penting. Karena review itu benar-benar mempengaruhi kualitas dan juga penonton yang ada di channel kalian atau di akun kalian. Dan tentunya hal ini tuh kalau misalnya teman-teman udah menaikin income, ya zaman sekarang tuh agensi tuh udah wajar lah kalau misalnya pendapatannya itu bisa dibilang dari 3 sumber lah. Mau itu dari yang pasif maupun yang aktif maupun yang bener-bener kayak saham, kripto, blockchain segala macamnya. Itu yang pertama. Ketika teman-teman udah bekerja, jangan cuma sekedar nabung, tapi harus bisa naikin income. Dan jangan pernah cepet puas, karena banyak di zaman sekarang, apalagi Gen Z ya, mereka tuh udah puas banget 10 juta per bulan. Mereka tuh udah terlalu nyaman banget gajinya 20 juta per bulan. Karena ya tahu sendiri, lama-kelamaan pastinya kebutuhan makin mahal. Dan tentunya kalau misalnya kalian baru mendapatkan uang yang banyak atau kaget gitu punya duit yang banyak, pastinya ya lu bakal beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Ujung-ujungnya gak ada yang ditabung sama diinvestasi ya. Yang kedua, bikin bisnis kecil-kecilan tapi pemutarannya itu besar. Nah, ini lu harus belajar dari orang Cina, jangan dari orang-orang yang lain yang dimana mau dapat untung tapi ya prosesnya kecil. Dan tentunya ini yang gue terapin dari dulu-dulu sebelum gue mulai bisnis. Karena ya gue gak apa-apa untungnya kecil, tapi pemutarannya itu atau uangnya itu berputar itu cepet. Dan kalau misalnya udah cepet pastinya udah gede. Dan kalau misalnya teman-teman contoh hal kecil nih, teman-teman jual kayak minuman jelly yang dimana mungkin ya standar kan 10.000 ya. Ya udah teman-teman hargain 10.000, HPP-nya 3.000. Nah, otomatis satu botol 7.000. Nah, itu juga bisa. Tapi nanti yang ada mikirnya kualitasnya, dari segi rasanya ada pengurangan atau enggak dari segi jelinya atau mungkin apapun itu yang sekiranya biar menambahkan variasi minuman kalian itu malah berkurang. Nah, lebih baik dibanyakin dan teman-teman ngambil marginnya itu kecil aja, mungkin 4.000 atau nggak 3.000. Tapi sekalinya ada yang order itu bisa banyak ya. Lebih baik kayak gitu. Lebih baik teman-teman ngambil untung yang sedikit tapi pemutarannya itu cepat atau besar. Dan itulah yang dimainin sama orang-orang Cina tanpa lu sadarin. Tapi nyataannya banyak orang Indonesia, apalagi yang selain nonis ya, mereka tuh maunya itu ya udah marginnya gede, pemutarannya kecil, tapi nggak apa, intinya untungnya gede. Nah, ini yang kebanyakan salah dalam pemikirannya. Dan tentunya
ya wajar aja, mungkin dia itu baru turun pertama kali di bisnis, atau enggak mungkin dia menjuali yang jasa, atau enggak mungkin barang yang premium. Dan tentunya hal ini tuh sangat berbeda banget sama konteks gue sebelumnya. Yang ketiga tentunya, ketika lu punya duit, mau itu 10 juta, 20 juta, 30 juta, lu investasiin. Mungkin belum bulan ini, mungkin belum tahun ini, tapi kalau misalnya lu sekarang investasi, contoh hal kecil apa, kayak emas. Contoh, misalnya awal tahun sekarang emas 1 gram itu masih 3,2. Kalau misalnya lu tabungin atau lu lu investasiin emas dengan duit lu yang berapa juta ya, misalnya 30 juta, yang harga emas itu bisa dapat sekitar 10 gram. Nah, nanti di tahun depan kalau misalnya 1 gram itu bisa nyampe 5 juta atau 6 juta, tentunya yang satu emas 10 gram lu sebelumnya itu harga 30 juta, secara nggak langsung itu bakal naik jadi 60 juta. Dan kalau misalnya lu jualin, nah dapat kan, cair kan 60 juta tanpa lu harus benar-benar kerja keras. Dan ini salah satu contohnya. Kalau misalnya lu mau lihat lagi, masih banyak lagi. Kayak misalnya lu naruh di saham, di kripto, atau enggak di meme coin, atau enggak di future. Tapi gue nggak saranin di future atau enggak di kripto, karena lu masih ada uang sedikit, atau enggak lu masih ada uang panas. Dan kalau misalnya lu masih di bawah 100 juta, lebih baik lu main aman dulu. Main aman di sini karena apa? Karena ya nanti lu kaget kalau misalnya lu agak shock tiba-tiba duit lu hilang. Nah, jadi lebih baik lu harus manfaatin kayak 50-50, atau enggak mungkin 50-30-20, atau enggak 50-50, 50-40-10, atau enggak apapun itu, terserah lah. Pokoknya senyaman lu pada, intinya lu pada. Mungkin itu tadi guys ya buat teman-teman, biar cepat pemutarannya. Karena jangan sampai teman-teman hanya ditabung, jangan sampai teman-teman nyaman atau betah sama zona nyaman yang kalian rasain sekarang, dan harus bisa berinovasi dan juga bisa ngelakuin perubahan. Walaupun lu gak suka, orang lain gak suka, tapi intinya ada yang suka walaupun itu sedikit, dan akan mempengaruhi kehidupan kalian dan juga kedepannya. Mungkin itu aja guys ya. Kira-kira kalau misalnya ada yang mau berpendapat, atau enggak ada yang kurang, atau enggak ada yang salah dari gua, coba tulis di kolom komentar. Kita sama-sama berpendapat, dan teman-teman gue yakin lebih pinter atau lebih tahu dibandingkan gue. Semoga bermanfaat, and see you next time. Bye.